Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di siang hari ini jam 11 saat ini saya berada di Pulau Bali. Sekarang saya berada di Agen, bisa dibilang pool juga teman-teman, pool Gunung Harta yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Denpasar, Bali teman-teman. Dan di siang hari ini saya akan melaksanakan perjalanan dari Denpasar menuju ke Yogyakarta dengan bus Gunung Harta SR3 Suites Kombi Bus, dimana saya akan naik di kelas tertingginya teman-teman, yaitu kelas sleeper. Gimana sih keseruan videoku hari ini? Yuk teman-teman, diikuti terus videoku hingga selesai. Baik teman-teman, sekarang saat ini saya sudah ada di pool Gunung Harta yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Bali, Denpasar, Bali teman-teman. Dan di sini itu cukup ramai ya, sudah ada beberapa penumpang juga yang menunggu di ruangan ber-AC dan juga di ruangan yang non-AC. Nah, untuk bus saya itu belum tiba teman-teman, tapi di sini sudah ada beberapa bus, misalnya seperti yang ini, itu dari kantor Cokro menuju ke Terminal Poris. Berarti ini Denpasar, Jakarta ya teman-teman. Tangerang sih tepatnya, karena Terminal Poris ada di Tangerang. Lalu di sebelah sana ada GHTS, Gunung Harta Transport Solution, itu jurusan Malang teman-teman. Untuk di sebelah tengah itu ada Denpasar, Jember, dan Lumajang. Nah ya, saya tertarik dengan yang di sebelah ujung sana, karena di sebelah ujung sana itu ada bus ke arah Jember ya teman-teman. Itu konfigurasi seatnya 23. Nah itu aku penasaran banget untuk bisa naik ekonomi 23 di rute jarak jauh teman-teman. Ya mungkin suatu saat kita bisa mencoba yang Gunung Harta yang 23 ya teman-teman. Untuk jalan Hos Cokro Aminoto ini yaitu jalan yang menghubungkan antara Badung itu ke arah sana teman-teman, itu ke arah Badung, Gilimanuk, dan lain-lainnya. Dan untuk ke arah sana itu ke arah Denpasar Kota teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ke Canggu, ke Denpasar Kota, itu ke sana. Oh ya, di sebelah sana juga ada Terminal Ubung. Nah, Terminal Ubung itu merupakan salah satu terminal yang tempat naiknya Transdewata ya. Untuk pusat Transdewata itu ada di Terminal Ubung teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, jujur di Denpasar tepatnya itu panas banget ya teman-teman ya. Udaranya juga kering, jadi butuh sunscreen yang banyak juga sih untuk bisa berdiri di sini lama-lama. Oh ya, untuk bus yang berangkat dari Denpasar menuju Jogja itu sebenarnya ada banyak pilihan teman-teman. Misalnya kalian bisa naik Gunung Harta, bisa naik Wisata Komodo, bisa naik Keramat Jati, dan bahkan kalau misalnya kalian ke arah Malang itu tuh jauh lebih banyak bus teman-teman. Misalnya seperti M-Trans, bahkan untuk Gunung Harta yang ke arah Malang itu juga banyak teman-teman. Begitu kira-kira. Bahkan teman-teman, di depan agen ini juga terdapat bakso Malang yang bisa kalian beli juga. Nah, untuk bakso Malang juga menjual teh poci ya, untuk teh poci, dan juga ada warung-warung kecil di sebelah sini teman-teman. Jadi memang sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto ini banyak tempat untuk membeli minuman ataupun perbekalan teman-teman. Misalnya di sebelah sana itu ada Indomaret, di sini juga ada Circle K yang bisa kalian beli juga. Jadi memang banyak pilihan nih, kalian mau membeli di minimarket ataupun membeli di warung-warung kecil, itu pilihan ada di tangan kalian teman-teman. Begitu.
Baik teman-teman, untuk bus Gunung Harta sendiri atau PO Gunung Harta itu terkenal dengan armada-armada kelas premiumnya ya. Misalnya menggunakan sasis Volvo B11R, lalu juga menggunakan Scania ataupun menggunakan Mercedes-Benz yang Osor ya. Jadi memang banyak sekali bus-bus dari Gunung Harta yang menggunakan sasis-sasis premium yang ada di Indonesia teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, nampaknya bus yang menuju arah Poris dari Denpasar akan segera diberangkatkan. Ada beberapa penumpang yang sudah naik juga teman-teman ke atas bus. Tapi aku juga kurang paham sih untuk jam keberangkatan bus ke arah Poris ini jam berapa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa untuk diskusi di kolom komentar untuk Gunung Harta yang ke arah Poris dari Denpasar itu berangkat jam berapa ya teman-teman. Monggo kita diskusi di kolom komentar. Ini adalah mobil paket teman-teman, mobil paket Gunung Harta. Tadi menurunkan beberapa paket dan juga tadi menurunkan sepeda motor ya teman-teman, PCX loh bahkan yang diturunkan, keren banget. Terus untuk kondisi di Gunung Harta di hari Minggu ini cukup ramai, banyak penumpang yang mau melakukan perjalanan di hari Minggu. Mungkin karena sudah selesai weekend, jadi mereka langsung kembali ke daerah masing-masing, entah itu ke Jakarta, ke Jogja maupun ke daerah Malang teman-teman. Tapi kalau untuk daerah Malang itu keberangkatannya di jam 3 sore ya teman-teman. Untuk yang di jam 12 siang ini ada yang ke arah Yogyakarta dan ke Magelang. Untuk bus-busnya pun di sini sudah ada beberapa, tapi dilihat-lihat belum ada yang ke arah Magelang maupun ke arah Jogja teman-teman. Kayaknya masih menunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk penumpang-penumpang yang menuju ke arah Magelang maupun ke Jogja. Banyak juga penumpang di sini yang naik di sini itu sebenarnya mereka naiknya di agen lain ya teman-teman. Misalnya kayak ada di pusat kota, di Kuta teman-teman. Lalu ada di agen Araipidada Ubung. Nah, itu mereka semua untuk bisa datang ke sini itu naik shuttle. Jadi di Gunung Harta ini di agen-agennya juga menyediakan shuttle untuk mengangkut dari agen menuju ke Hos Cokro Aminoto Denpasar Bali ini teman-teman. Jadi mereka semua titik kumpulnya ada di sini. Begitu. Baik, ini baru masuk teman-teman untuk bus Denpasar Jakarta Gunung Harta ya teman-teman. Bocah. Bisa belum? Ya, dulunya masih ke sana itu. Bisa nih adanya. Halo lurus.
Baik teman-teman, ini adalah bis yang akan saya naiki, yaitu bis Gunung Harta dan Pasar Jombor, Jogja Jombor, dengan menggunakan SR3 Kombi Bus. Dan untuk Kombi Bus ini sendiri merupakan unit terbaru dari Gunung Harta teman-teman. Dan untuk konfigurasinya, jadi bus ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Untuk bagian depan itu merupakan bagian kelas eksekutif, sedangkan untuk sleepernya itu berada di belakang, yaitu suite class. Begitu teman-teman. Gimana sih untuk dalam dari bus ini? Yuk teman-teman, ikuti terus perjalananku hingga selesai. Oke teman-teman, ini kita udah ada di dalam busnya. Dan untuk masuk ke busnya kalian bisa lewat pintu tengah ini atau pintu depan. Di tengah sini ada dispenser yang bisa kalian gunakan di selama perjalanan ini. Dan untuk kopi serta tehnya nanti bakal disediakan oleh kru yang bertugas. Nah, untuk di bagian depan adalah kelas eksekutif teman-teman. Sedangkan untuk kelas suite class atau sleeper itu ada di bagian belakang bus. Jadi busnya ini dibagi dua ya, setengah untuk eksekutif dan setengahnya lagi untuk yang suite class. Untuk suite classnya sendiri dibagi menjadi dua lantai, bisa ya sebutannya dua lantai lah, di atas dan di bawah. Nah, untuk kursi saya kali ini saya duduk di SL1 atau sleeper 1 teman-teman. Letaknya ada di bawah biar aku nggak terlalu capek untuk naik. Nah, untuk di eksekutifnya ini ada sekat. Sekatnya itu ada kacanya juga teman-teman. Jadi pemandangannya masih oke lah ya untuk keluar. Untuk kursinya juga tebel banget yang untuk eksekutif. Ada bantal serta bed cover. Ini bukan selimut sih, ini bed cover yang tebel banget teman-teman. Jadi atasnya ada kompartemen untuk penyimpanan barang yang tidak terlalu besar. Sekira pukul setengah 1 lewat 10 menit teman-teman, waktu Indonesia bagian tengah, bus diberangkatkan dari Pul Hos Cokro Aminoto. Kita akan menuju ke Gilimanuk atau ke pelabuhan Gilimanuk. Tadi saya juga udah mempersiapkan perbekalan karena dengar-dengar katanya makannya nanti bakal di Pulau Jawa. Nanti sih bakal dibagiin snack juga kayaknya. Nah, ikutin aja deh teman-teman untuk perjalanannya, biar kalian tahu dan juga nggak ketinggalan tentang bus yang keren satu ini. Nah, sembari busnya jalan, kita review dulu ya untuk sleeper ini dapat apa aja teman-teman. Ini kita ada bed cover yang tebel banget ini nyaman banget sih. Terus juga lembut serta wangi teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan bed cover ini saat malam hari ataupun siang hari. Serta kita juga dikasih bantal yang ada tulisan Gunung Harta transportnya. Oh ya, selain itu kita juga mendapatkan guling. Ini yang tidak didapatkan di kelas eksekutif ya. Guling ini hanya didapatkan di kelas sleeper aja. Gulingnya cukup gede, terus juga lembut juga teman-teman. Dan yang pastinya ini cukup wangi.
Ya, ini perlengkapan, ada bantal, ada bed cover, ada guling. Ini aku yakin banget perjalanannya bakal nyaman dan tidurable banget teman-teman. Oh ya, untuk tas kalian tidak ada kompartemen ya, jadi cuman bisa taruh di depan sana aja. Ya, itu harus sebisa-bisanya kalian aja sih mengatur tasnya di mana biar kaki kalian gak keganggu. Di depan sana juga ada avot yang bisa kalian gunakan dan itu bisa di-adjust ya teman-teman. Bisa dimaju atau dimundurkan. Nah, selain itu juga kita mendapatkan tirai nih teman-teman. Tirai ini fungsinya apa? Ya, untuk menutup bagian dalam agar tidak kelihatan dari luar. Jadi semisalnya kalian tutup, waduh ini agak kelepas ya. Nah, ini kalau misalnya kalian tutup kayak gini teman-teman, itu privacy banget. Jadi dari luar itu nggak bakal tahu apa yang terjadi di dalam. Selain itu juga ada gorden di sebelah kiri, ada tirai lagi. Di sebelah sana juga ada tirai. Jadi kalian bisa tutup kalau misalnya emang nggak mau ada sinar yang masuk. Yang sebelah kanan ini dipadu sebelah kiri, itu bisa membuat privacy banget sih. Kece. Selain itu juga kita mendapatkan port USB yang bisa kalian gunakan untuk ngecharge handphone. Ada 2 port dan perlu diperhatikan ini cuman untuk handphone aja teman-teman, tidak diperkenankan untuk powerbank apalagi laptop. Terus juga di sebelah sana ada speaker yang gede banget, jadi kalau misalnya musiknya kegedean, jujur ini masuk banget suaranya. Jadi kadang agak ya gitulah teman-teman. Nah, ini pemandangannya cantik banget di Bali. Ada sawah-sawah, ada gunung, dan juga nanti ada pantai-pantai. Dan kebetulan aku di sebelah kiri, jadi pemandangannya keren banget. Nah, sebelum kita lihat pemandangan, kita utak-atik dulu untuk avotnya. Bentuknya itu persegi panjang, dan kalau dari sini, kalau nggak di-adjust ke depan, itu tuh lumayan kecil. Jadi kalian bisa adjust biar lebih panjang. Oh ya, di sebelah sini kita bisa ada nonton film, ada baca buku, hingga informasi tentang perusahaan Gunung Harta. Tapi untuk kali ini internetnya nggak jalan ya teman-teman. Jadi kita nonton aja, ada film action, lalu juga ada komedi dan lain-lain sebagainya. Kita tes dulu ya, kira-kira bisa berfungsi dengan baik atau enggak nih untuk avotnya. Weh, ternyata ada. Ini iklan bukan sih? Mantap sih ini. Ini bisa berguna dengan baik. Oh ya, di sini juga ada beberapa pengaturan yang bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa colokan headset ya, biar nanti suaranya itu langsung masuk ke headset kalian gitu teman-teman. Ini iklan DJI sih. Wis, mantap. Habis itu apakah bisa? Oh, bisa berfungsi dengan baik teman-teman untuk videonya atau untuk filmnya. Ada beberapa pilihan film yang bisa kalian tonton. Oke banget sih ini. Ini fasilitas yang harus ada sih ini kalau sleeper. Selain yang tadi yang saya sudah sampaikan, di sini juga ada cup holder yang bisa kalian taruh untuk barang-barang. Nah, ini saya contohin ya, pakai botol sebentar. Nah, akhirnya dapet. Saya langsung masukin aja dan muat. Ini cukup muat teman-teman untuk botol 600 ml. Terus depannya ini itu ada cup holder juga. Selain itu kalian bisa naruh beberapa barang, misalnya kayak power bank di situ. Tapi perlu diingat, power bank nggak boleh untuk dicas di busnya ya teman-teman. Power bank bisa dipakai untuk kalian ngecas HP aja. Baik teman-teman, sekarang bus yang saya naiki yaitu Gunung Harta Suite Kombi Bus tiba di Terminal Mengwi. Entah Mengwi atau Mengwi. Nah, di sini ada bus Kramat Jati Jakarta Denpasar diberangkatkan dari Terminal Mengwi. Dan untuk Terminal Mengwi sendiri teman-teman, itu salah satu terminal yang unik ya. Karena emang dari bentuk bangunannya juga udah unik banget. Dan di sini untuk petugasnya 24 jam loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali ke sini atau kalian emang belum pernah ke Bali, Mengwi ini salah satu terminal yang aman banget buat kalian pendatang yang baru pertama kali ke Bali. Jadi jangan ragu untuk bertanya ke petugas kalau misalnya kalian sampai di Terminal Mengwi tengah malam ya teman-teman. Nah, untuk di sini selain bus saya yaitu bus Gunung Harta,
Di sini juga terdapat wisata komodo teman-teman, di jalur 12. Wisata komodo salah satu bus yang juga ke Jogja. Mungkin nanti kapan-kapan kita coba deh untuk wisata komodo ke Bali. Selain wisata komodo juga terdapat pahala kencana. Kalau nggak salah itu dari Denpasar ke Bandung apa ya? Atau kalau nggak Denpasar ke Jakarta teman-teman, pahala kencana. Tapi kekurangan dari pahala kencana itu dia menggunakan sekat. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka menggunakan sekat, cukup mengganggu sih untuk sekat ya teman-teman. Begitu kira-kira untuk keadaan di Terminal Mengwi. Jam 1:10 WITA teman-teman, kita udah tiba di kantor Gunung Harta untuk menaikkan penumpang. Untuk kantornya ini letaknya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 70, Kabupaten Tabanan, Bali. Di sini juga kita akan menaikkan logistik yang berupa kopi, teh, dan juga gula untuk bisa diseduh di atas bus. Selain itu juga di sini kalau nggak salah bakal menaikkan snack-snack yang akan dibagikan oleh pihak kru bus Gunung Harta ini teman-teman. Mantep banget kan? Sekarang kita sudah dibagikan sebuah snack ya. Nah, untuk snacknya ada apa aja? Yuk kita buka kira-kira dalam snack ini ada apa aja. Oh ya, sebelum itu untuk bungkusannya seperti kantung kertas gini ya. Ada tulisannya Gunung Harta Kantor Pusat di Jalan Ngurah Rai, Tabanan. Ada tulisan snack time di sini, lalu juga di belakangnya ada jangan bingung pulang kampung, naik saja Gunung Harta. Oh, oke. Terus kita lihat kira-kira di dalamnya ada apa. Kira-kira begini teman-teman untuk isi dari snacknya. Untuk isinya itu terdapat sebuah roti, lalu ada teh botol, ada air mineral, lalu ada kacang-kacangan juga, serta ada apa ini, kue pie gitu kali ya, kurang tahu juga sih ini kue apa teman-teman. Gitulah pokoknya. Isinya kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 pieces ini di dalam kantong. Ya lumayan untuk ganjel perut hingga ke rumah makan setelah pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Maksudnya pelabuhan Ketapang nih. Hehe. Sip.
ini jam 15:04 waktu Indonesia Tengah. Dan kita berhenti lagi untuk menaikkan penumpang. Untuk menaikkan penumpang di sini itu kalau udah janjian ya kalau nggak salah. Oh iya, di sini juga kalian bisa denger ya kalau misalnya musiknya itu lumayan kenceng teman-teman. Mungkin sedikit saran aja sih untuk Gunung Harta, kalau misalnya udah jalan dan juga terutama di sleeper ini ya, itu orang mungkin kebanyakan akan lebih suka untuk memperhatikan pemandangan dengan suasana yang hening teman-teman, dibandingkan dengan musik yang cukup kenceng. Dan apabila emang ingin mendengarkan musik itu kan bisa menggunakan AVOD juga ya, jadi agak sedikit ya bisa dibilang kurang kurang nyaman aja sih untuk suara musiknya, karena lumayan kenceng juga nih teman-teman. Tapi overall udah nyaman banget sih bus ini. Ya seperti namanya sleeper bus, jadi nyaman banget untuk tidur. Ini aku udah ketiduran aja sih. Setelah beberapa saat kemudian teman-teman, bus kita berhenti di pom bensin untuk nyolar. Dan di sini juga ada bus Gunung Harta yang berhenti juga. Kalau nggak salah ini yang jurusan ke Magelang, jadi ke Magelang via Jogja. Terus juga nanti di depan sana kita bakal ngelihat ada bus Gunung Harta yang menuju ke Poris teman-teman. Entah kenapa mereka berhenti di sini, tapi kayaknya ada checkpoint gitu deh. Nah ini untuk yang ke arah Poris teman-teman. Yuk, ini sekarang udah nyolar dan kita langsung lanjut lagi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ini ada beberapa bus dan truk juga di pinggir jalan. Saya kurang tahu kenapa mereka berhenti. Dan di depan sana nanti ada bus Bandung Express yang tadi kita sempat ketemuan di Tabanan ya. Dan kita ketemu lagi di Kabupaten Negara ini teman-teman. Begitu. Yuk kita bentar lagi mau naik kapal. Siap-siap dulu dan juga prepare apa yang harus kita bawa ke kapal. Oh iya, saran juga sih teman-teman, kalau misalnya kalian ingin naik ke kapal, bawa aja barang-barang yang emang berharga, karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita tidak ingin suatu hal terjadi, jadi untuk itu kita harus mencegahnya aja sih. Itu sedikit tips aja sih teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak banget untuk kalian yang udah menonton part pertama perjalananku dari Denpasar menuju ke Yogyakarta. Sekian dulu untuk part pertamaku dan mohon ditunggu untuk part keduanya. Untuk linknya bakal aku taruh juga di kolom deskripsi. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya ya.
Bye bye.